Halo, selamat pagi, selamat siang, ya. Mmm, ya kita bertemu lagi, dengan saya di perkuliahan Organic Chemistry atau Kimia Organik. Ya, kali ini kita akan membahas tentang, karboksilik asid, ya, asam karboksilat, kemudian ester dan, turunannya. Oke. Nah, berbicara tentang asam karboksilat, ya, ini yang sudah mungkin kalian hafal dari apa yang telah kalian dapatkan di SMA, gitu ya. Ini ada struktur asam karboksilat, ya. Jadi gugus fungsi yang ada di dalam asam karboksilat ini adalah kombinasi dari gugus karbonil yang kemarin kita sudah pelajari di mana? Di aldehid, ya, gugus karbonil dan gugus hidroksil. Nah, ini gugus hidroksil ini ada di alkohol, gitu ya. Ya, karbonil ini dia punya C berikatan rangkap dengan O, kemudian hidroksil C-nya berikatan dengan OH. Nah, di asam karboksilat ini merupakan gabungan antara karbonil dan hidroksil. Makanya di sini dia dinamakan karboksil, gitu ya. Dia punya gugus karboksil. Nah, gugus karboksil ini, ya, gugus COOH ini dia memiliki sifat yang tidak seperti yang terdapat di aldehid ataupun keton dan alkohol. Jadi sifatnya itu tidak menyerupai antara aldehid, keton maupun alkohol. Walaupun gugusnya dia adalah merupakan gugus gabungan dari karbonil dan hidroksil, gitu ya. Oke, di sini um, selanjutnya, nah, asam karboksilat ini memiliki rumus umum, ya, seperti ini, ya, R, kemudian ada C yang berikatan rangkap dengan O di situ, kemudian C-nya berikatan dengan OH dan C-nya juga berikatan dengan alkil, ya, atau R di sini. Nah, di sini ada beberapa asam karboksilat yang sederhana seperti asam formiat atau formic acid, ya. Iupaknya namanya methanoic acid, gitu ya. Kemudian ada yang familiar sekali, yang sering kita pakai itu adalah asam asetat, ya, acetic acid. Kemudian ada asam benzoat atau benzoic acid. Nah, di sini adalah beberapa contoh asam karboksilat yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena karbon ini, ya, karbon hanya dapat memiliki 4 ikatan. Nah, tidak ada asam karboksilat yang bentuknya siklik, ya, yaitu gugus karboksil tidak dapat membentuk bagian dari cincin karbon. Jadi kalau ada pun bentuknya siklik itu bukan di gugus karboksilnya, ya. Jadi gugus karboksilnya itu di luar dari bentuk cincinnya itu. Nah, seperti asam benzoat ini, gitu ya. Jadi si gugus karboksilnya itu berada di luar dari sikliknya, gitu. Kemudian untuk asam monokarboksilat, ya, jadi satu gugus COOH ini bagaimana kita menamai atau tata namanya secara IUPAC itu yang pertama adalah pilih rantai karbon terpanjang dan kontinu yang melibatkan gugus karboksil, ya. Nah, ini adalah rantai induk dan karbon COOH ini ditetapkan sebagai C nomor 1. Nah, kemudian beri nama
rantai induk dengan menghilangkan E dari nama alkana yang sesuai dan mengubahnya menjadi asam OAT, ya. Ya, saya kira ini tinggal mengulang saja dari teori SMA begitu ya. Dibuka-buka lagi ya. Ya seperti yang sudah kalian kira gitu ya, pelajaran ini memang hanya mengulang SMA begitu ya. Jadi saya kira tidak terlalu membutuhkan membutuhkan kinerja otak yang sangat amat berat begitu ya, hanya tinggal mengingat-ingat saja waktu SMA bagaimana. Nah, tinggal literaturnya waktu SMA itu masih ingat atau tidak gitu ya, makanya kita flashback lagi. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu tunjukkan identitas dan lokasi substituen pada rantai induk di depan nama asam karboksilat. Nah, ini contohnya adalah asam butanoat gitu ya, atau butanoic acid. Nah, di sini ada 4C di sini ya, di mana kita menamainya butana. Nah, sehingga namanya di sini ada asam karboksilatnya jadi asam butanoat. Nah, dan seterusnya. Saya kira ya masih mudah ya untuk mengikuti tata namanya. Nah, ini benzoic acid ini seperti ini ya. Nah, kebetulan di sini di nomor 3 dan 5 itu tertempel klor di sini. Ya. Oke. Nah, untuk tata nama asam dikarboksilat atau di sini ada 2 gugus karboksil ya dalam satu rantai. Ya, jadi dinamakan asam dikarboksilat. Ya, untuk senyawa ini kedua ujung rantai akan diakhiri dengan gugus COOH. Jadi memang untuk dikarboksilat ini gugus karboksilnya berada di ujung-ujungnya gitu ya. Kedua ujung rantai akan diakhiri gugus COOH, kemudian rantai induk ini adalah rantai yang melibatkan kedua gugus COOH. Nah, rantai induk ini dinamai sebagai alkananya. Alkananya itu apa? Kemudian istilah istilah asam dioat itu ditambahkan setelah untuk menunjukkan struktur diasida. Misalnya ada ada asam suksinat di sini ya, atau yupaknya namanya asam dibutanoat gitu. Oke. Di sini ada C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ujung-ujungnya di sini terdapat gugus hidroksil. Nah, seperti itu untuk menamai asam dikarboksilat gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa nama yang umum untuk asam karboksilat ya, mulai dari asam format, asam asetat, ya, asam propanoat dan sebagainya. Nah, common name ini atau nama umumnya itu ya nama trivialnya begitu ya. Nah, nama trivialnya itu bisa dihafalkan ya dengan cara ini ya, dengan cara ngafalin kata itu jauh lebih gampang daripada ngapalin urutan gitu ya. Ini frogs are polite, being very courteous. Jadi F itu untuk formic acid, R itu untuk acetic acid, terus P polite itu untuk propionic acid dan seterusnya. Ini mnemonik ini sangat membantu untuk menghafal ya nama-nama C1 sampai C6 gitu ya. Untuk selanjutnya untuk yang diacid ya. Ini diacid juga ada nama
trivialnya, ya, mulai dari oxalic acid, melanoic acid, succinic acid, ya, glutaric acid dan selanjutnya. IUPAC-nya sih bisa ditelusuri dari namanya di sini ya, dan banyaknya C di sini. Kemudian strukturnya juga sudah ada. Nah, untuk menghafal common name atau trivialnya itu juga ada mnemoniknya. Di sini oh my such good apple pie. Nah, di sini O itu untuk oxalic acid, M itu untuk malonic acid dan selanjutnya gitu ya, dan seterusnya. Itu cara yang memudahkan gitu ya. Seperti kita waktu SMA itu menghafal golongan 1A ya, alkali tanah, logam alkali tanah dan selanjutnya sampai golongan 8A gitu ya. Nah, itu mungkin yang baru lulus SMA itu masih ingat banget ya. Nah, ini sama seperti itu cara umum untuk menghafal urutan nama itu seperti itu ya. Nah, kemudian ini tata nama untuk yang trivial. Jadi untuk asam karboksilat dan dikarboksilat ini nama umum atau nama trivialnya. Substituen yang sering diberi nomor ini menggunakan sistem Yunani ya. Jadi ada atom alfa, beta, gamma, theta dan selanjutnya. Nah, ini alfa, beta, gamma ini dia kalau IUPAC memang nomor 1 itu adalah karbon number-nya nomor 1 itu adalah yang berikatan dengan gugus karboksil gitu ya. Nah, di sini untuk yang alfa, beta dan seterusnya itu adalah C, nomor C yang paling dekat dengan C karboksil gitu ya. Jadi agak beda dengan penomoran IUPAC gitu ya. Nah, jadi molekul berikut bisa disebut asam alfa metil propionik atau menggunakan sistem IUPAC-nya itu bisa disebut 2 asam metil propanoat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk asam karboksilat yang mengandung gugus fungsi lain ya selain gugus COOH ini disebut asam karboksilat polifungsional. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ini ada asam tidak jenuh ya, unsaturated acid, kemudian hidroksi acid, keto acid. Nah, dia mempunyai asam karboksilat yang mempunyai gugus lain ya. Untuk unsaturated acid dia punya ikatan ganda lainnya ya, ikatan C dengan C yang lain, makanya itu disebut asam tidak jenuh. Kemudian yang hidroksi acid ya, asam hidroksi itu dia punya OH lagi di dalam strukturnya. Kemudian yang keto acid dia punya C yang berikatan dengan O ya atau keto gitu ya. Ikatan keto itu dia punya satu lagi begitu. Nah, kemudian untuk yang asam tak jenuh ini ya, unsaturated acid ini dia mempunyai satuan tak jenuh atau ikatan C ganda ataupun rangkap 3 dalam strukturnya. Nah, 3 dari asam tak jenuh yang paling umum itu adalah contohnya acrylic acid ya, maleic acid dan fumaric acid ya. Itu contoh asam tak jenuh gitu ya. Kemudian untuk yang golongan hidroksi acid ya, 4 dari asam hidroksi yang paling sederhana itu contohnya seperti glycolic acid, kemudian lactic acid ya,
malic acid, tartaric acid, dan seterusnya, citric acid. Nah, ini dia mempunyai struktur hidroksi acid gitu ya, atau asam karboksilat dengan tambahan gugus OH. Kemudian untuk yang keto ya, keto acid ini gugus karbonil hadir sebagai bagian dari rantai karbon yang melibatkan gugus karboksil ya, karboksil. Nah, di sini contohnya adalah pyruvic acid. Jadi untuk penamaan IUPAC dari struktur ini, atom O dari gugus karbonil ini diperlakukan sebagai substituen okso ya, dan molekulnya disebut asam 2-oksopropanoat. Nah, di sini ini adalah gugus okso gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah physical properties dari asam karboksilat. Jadi sifat-sifat atau properties dari asam karboksilat itu fenomenalnya seperti apa begitu ya? Apakah hampir sama dengan alkohol atau malah justru mendekati aldehid? Nah, di sini asam karboksilat ini adalah gugus fungsi paling polar ya yang pernah kita lihat ya sejauh ini. Nah, ini dikarenakan adanya gugus karbonil di sebelah OH ya. Jadi dia menyebabkan ikatan OH menjadi lebih polar gitu ya. Nah, di sini mengakibatkan tentunya kepolarannya ini mengakibatkan sifat-sifat properti seperti kelarutan, titik didih ini juga terpengaruh gitu ya oleh kepolarannya ini gitu. Tetapi juga perlu diingat bahwa ketika rantai R-nya itu semakin panjang, maka fenomena kepolarannya itu tidak terlalu lagi berpengaruh begitu. Ya, seperti fenomena yang ada di alkohol maupun aldehid gitu ya. Nah, di sini ya, karena gugus COH yang sangat polar ya, asam karboksilat ini menunjukkan gaya tarik antar molekul yang kuat. Nah, seperti yang diharapkan, asam karboksilat dari sejumlah atom karbon ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada alkohol gitu ya, karena kepolarannya tadi. Kemudian asam karboksilat juga cenderung mengalami dimerisasi ya. Coba nanti coba di browse gitu ya, di explore proses dimerisasi itu apa gitu ya. Nah, proses dimerisasi ini dia menghasilkan molekul yang 2 kali lebih berat yang telah meningkatkan gaya London. Dan dengan demikian dia masih memiliki titik didih yang lebih tinggi ya. Jadi proses dimerisasi ini ya kasarannya seperti ini gitu ya. Jadi ada dua ikatan hidrogen ya di antara dua molekul. Nah, disinilah karena adanya ikatan hidrogen di sini, ini biasanya ikatan hidrogen ini dia salah satu ikatan yang kuat ya. Jadi untuk mengganggu ikatan ini membutuhkan energi yang lebih tinggi gitu, sehingga maklum saja boiling point-nya atau titik didihnya ini jadi lebih tinggi atau ya paling tinggi di molekular mass atau di kelas yang sama gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya ada kalau dibuat grafik dari data-data boiling point gitu ya antara asam, alkohol, aldehid, dan alkananya. Nah, asam karboksilat ini cenderung yang lebih tinggi di nomor karbon yang sama gitu.
Nah, karena adanya tadi ya kecenderungan dimerisasi, kemudian ada apa tadi kepolaran dari COOH. Nah, ini menyebabkan titik didih yang paling tinggi di kelasnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini dalam hal kelarutan air ya, dalam hal kelarutan air karena adanya ikatan H, asam karboksilat larut dengan baik dalam air. Nah, tapi terbatas hingga rantai 4 karbon pertama saja. Jadi yang benar-benar larut dalam air ini adalah asam karboksilat dengan nomor karbon terbatas 4 saja. Nah, selanjutnya untuk yang 5 dan selanjutnya itu solubility-nya atau kelarutan dalam airnya dia menurun. Ya, ini juga pengaruh dari gaya tarik menarik kepolaran tadi ya, karena kepolaran tadi cuman di satu sisi saja, di sisi COOH saja dan adanya dimerisasi, tapi hanya satu gugus saja. Tetapi dengan adanya penambahan rantai karbon, ini akan menghasilkan gaya tarik yang lebih kuat itu ke arah yang non-polar, sehingga ya kepolarannya menurun dan tentunya kelarutan dengan air dia juga menurun gitu ya. Jadi di luar 4 karbon pertama ini kelarutan dalam air untuk asam karboksilat dia menurun dengan cepat gitu ya. Nah, eh, setelah kita mempelajari materi yang lalu, ya, asam karboksilat ini dapat dibuat dari aldehid ya. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana sintesis asam karboksilat gitu ya. Jadi dari alkohol primer jika dioksidasi dia akan menjadi aldehid, dan jika aldehid ini dioksidasi lebih lanjut dia akan menghasilkan asam karboksilat ya. Nah, untuk asam karboksilat aromatik ini dapat dibuat dengan mengoksidasi molekul aromatik tersubstitusi alkil ya. Ini contohnya gitu ya. Nah, kemudian untuk keasaman dari asam karboksilat, jadi ketika asam karboksilat ini ditempatkan di air, maka dia akan mengalami deprotonisasi gitu ya. Nah, dia alam akan kasarannya dia akan mengion gitu ya. Jadi jika ditempatkan di air dia akan menghasilkan ion negatif dan ion positif gitu ya. Jadi dia mengalami deprotonisasi. Oke. Nah, ini contohnya ketika asam asetat ditambahkan air gitu ya, dia akan menghasilkan ion negatif dan ion positif. Itu ya. Nah, karena mudahnya asam karboksilat untuk mengalami deprotonisasi, tentunya dia akan menghasilkan satu taraf keasaman sendiri gitu ya. Makanya di sini ada angka Ka begitu ya. Nah, ini mungkin pada subbab keasaman atau penentuan pH gitu ya. Coba diingat-ingat di materi waktu SMA itu konstanta ketetapan asam ini masing-masing asam karboksilat itu dia punya gitu ya. Jadi walaupun dia bukan asam yang sekuat
seperti HNO3 atau H2SO4 atau HCl, tetapi dia salah satu bentuk asam gitu ya. Nah, kemudian untuk garamnya sendiri, jadi garam dari asam karboksilat ya. Jadi ketika asam karboksilat ini direaksikan dengan basa kuat sesuai dengan sifat asam, maka dia akan menghasilkan garam gitu ya. Jadi jika asam karboksilat direaksikan dengan basa, dia akan menghasilkan asam gitu. Garam, sorry ya. Ini contohnya untuk asam asetat ditambahkan NaOH, dia menghasilkan sodium asetat begitu ya. Nah, karena garam asam karboksilat ini jauh lebih larut dalam air ya. Jadi untuk gugus-gugus asam karboksilat dengan C yang tinggi itu kan kelarutan dalam airnya terbatas, maka untuk kasus tertentu contohnya dalam dunia farmasi gitu ya. Jadi ketika membutuhkan eh, komponen aktif ya gugus karboksilik acid ini dia apa namanya orang-orang jauh lebih memanfaatkan dia sebagai bentuk garamnya gitu. Jadi garam asam karboksilat ini karena dia jauh lebih larut dalam air daripada asam itu sendiri, mereka dapat diubah kembali menjadi bentuk asam dengan mereaksikan dengan asam kuat ya. Nah, karena kelarutan yang lebih tinggi dalam air dibandingkan dengan bentuk asamnya, banyak obat dan banyak apa namanya obat maupun chemicals dengan gugus-gugus aktif karboksilik acid ini, ya, dia dipasarkan sebagai garam asam karboksilat, gitu. Karena kemudahan garam karboksilat ini untuk larut dalam air gitu ya. Ini contohnya untuk yang asam benzoat ya. Di pasaran kita akan jauh lebih mengenal dengan nama kalium benzoat atau natrium benzoat begitu ya sebagai pengawet gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tadi belajar tentang asam karboksilat, kita masuk ke ester gitu ya. Oke. Ester dia mempunyai gugus seperti ini ya. Untuk asam karboksilat kita punya RCOOH. Nah, untuk ester kita punya RCOOR. Jadi hanya di asam karboksilat ini diganti dengan gugus alkil lainnya. Gitu. Ya. Kemudian untuk mensintesis ester, ester ini dibuat dengan reaksi kondensasi yang melibatkan asam karboksilat dan alkohol. Jadi ketika kita mereaksikan asam karboksilat dan alkohol akan dihasilkan ester dan H2O gitu ya. Nah, ester ini terdiri dari bagian asam dan bagian alkoholnya gitu. Jadi sesuai dengan prinsip Le Chateliers ini ya. Nah, untuk macam-macam reaksi estrifikasi mungkin nanti akan lebih lanjut kalian pelajari di praktikum kimia organik begitu ya. Di situ ada banyak contoh-contoh praktikum tentang estrifikasi ya, baik pembuatan aspirin, kemudian pembuatan ester itu sendiri ya. Nah, itu banyak sekali yang bisa dipelajari di situ ya. Kemudian untuk lakton di sini
ya, atau ester dalam bentuk siklik, ya. Ini dibuat dari asam hidroksi, jadi mengandung gugus hidroksil dan gugus karboksil tadi ya. Nah, dalam reaksi esterifikasi intramolekuler, nah ini dia bisa menjadi lakton atau ester dalam bentuk siklik, gitu ya. Nah, kemudian ini coba kalian utak-utik begitu ya. Tunjukkan struktur asam karboksilat dan alkohol yang diperlukan untuk membuat masing-masing ester berikut. Ya, ini ada beberapa struktur ester ya, contoh struktur ester yang ada. Coba indikasikan atau coba tunjukkan asam karboksilat apa dan alkohol apa yang menyusun ester-ester berikut ya. Coba saya beri waktu ya 2 menit mungkin ya. Baik, langsung kita lihat saja ya. Nah, ini ketika kita tambahkan H2O, ini akan mengurai menjadi asam karboksilat dan alkoholnya. Nah, ini oke, ini kelihatan mana asam karboksilat dan alkohol asalnya, gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh proses sintesis dari ester gitu ya. Nah, oke. Nah, jika kita mempertimbangkan ester dalam istilah bagian alkohol dan bagian asam karboksilat, ini penting untuk penamaan ester ya, untuk dari tata namanya menggunakan sistem IUPAC ya. Jadi yang pertama itu adalah nama bagian alkohol lebih dulu ya, beri nama bagian alkil alkohol. Ini misalnya untuk ester yang ditunjukkan di bawah ini ya. Seperti metil propanoat ini, jadi dia dari asam propanoat dan metanol gitu. Nah, bagian pertama dari nama ester adalah metil. Nah, metil ini bagian alkoholnya berasal dari metanol. Jadi dia disajikan nama alkil terpisah dari sisanya dari ester. Ya, bagian asam karboksilat ini diberi nama seolah-olah terdeprotonisasi menjadi mengubah bagian dari propanoat propanoic acid ini, ic acid ini dari nama itu menjadi at gitu. Jadi struktur seperti ini adalah dinamakan metil propanoat gitu ya.
Jadi yang dipertimbangkan itu adalah nama alkoholnya dulu apa, baru nama asam karboksilatnya gitu ya. Oke. Nah, bagian ini akan dinamakan propanoat begitu ya. Eh, oke, saya lanjutkan. Ini ada beberapa contoh begitu ya dari penamaan ester. Ini etil butanoat, kemudian dan seterusnya ya. Nah, di sini untuk apa namanya? Penamaan dari trivial ya, konsepnya hampir sama seperti karboksilat tadi gitu ya. Tapi yang jelas kita menyebutnya alkoholnya dulu baru bagian karboksilatnya gitu. Ya. Nah, di sini ada contoh-contoh ester yang digunakan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Banyak golongan ester itu adalah digunakan sebagai flavoring agent gitu ya. Jadi penambah rasa atau penguat rasa, kemudian penguat aroma. Nah, itu adalah golongan dari ester ya. Jadi di selain kita bisa mengekstrak apa namanya, mengekstrak aroma, mengekstrak rasa dari buah apa namanya, buahnya alami. Nah, di sini kita bisa mensintesis bentuk kimianya gitu ya. Jadi ini contohnya adalah flavoring agent raspberry. Ini adalah metil propil metanoat atau isobutyl metanoat gitu ya. Kemudian pisang itu pentil etanoat dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah golongan flavor atau pengharum biasanya dalam makanan ataupun dalam parfum gitu ya, ini digunakan gitu. Kemudian ada struktur dari feromon ya, ini feromon untuk lebah, kemudian feromon untuk hewan bertaring gitu ya. Kemudian dalam obat-obatan ya, di sini banyak bahan aktif yang berstruktur ester gitu. Oke, selanjutnya, nah ini contoh sintesis dari aspirin. Nah ini kalau pandeminya sudah hilang ya, semoga cepat normal kembali. Kita bisa melakukan apa kegiatan di laboratorium. Nah, ini yang salah satu yang akan kita lakukan itu adalah pembuatan aspirin. Nah, pembuatan aspirin ini adalah salah satu contoh bentuk sintesis esterifikasi gitu ya. Jadi terbuat dari asam salisilat dan asam asetat ya. Ini kemudian uh, kita mendapatkan aspirin ya. Kemudian ya ini sebenarnya loh kok keduanya asam gitu ya. Nah, ini ada mekanisme lebih lanjutnya gitu ya di dalam pembuatan aspirin ini. Jadi bukan hanya proses esterifikasi saja, tapi juga ada sterilisasi dan sebagainya. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut ketika kita bertemu lagi di laboratorium kimia organik gitu ya. Nah, ini untuk contoh sintesis dari minyak wintergreen. Nah, ini yang
menghasilkan sama-sama aspirin tapi jalan reaksinya berbeda gitu ya. Nah, ini dia menggunakan metanol gitu ya. Oke. Nah, bicara tentang isomerisasi ya. Isomerisasi ini perlu diingat bahwa isomer eh, konstitusional itu adalah molekul yang memiliki rumus yang sama tetapi berbeda dalam hubungan atom ke atomnya. Jadi di sini perlu diingat lagi yang kita juga sudah bahas kemarin, itu ada isomer posisi, isomer kerangka, kemudian ada isomer gugus fungsi. Nah, atau ya grup fungsional begitu ya. Nah, asam karboksilat dan ester ini memiliki sejumlah atom karbon yang membentuk contoh lain dari isomer gugus fungsi. Ya. Jadi antara butanoic acid dan metil propanoat dia bisa dikatakan isomer gugus fungsi karena sama-sama memiliki rumus yang sama begitu ya. Nah, kemudian untuk asam karboksilat dan ester ini kemungkinan juga bisa terjadi isomer rangka gitu. Jadi antara asam karboksilat dan ester ini juga isomer rangka ya. Sama ini contohnya butanoic acid dan 2-metil propanoic acid. Nah, ini adalah bisa dikatakan isomer rangka gitu. Untuk isomer posisi ini hanya bisa pada ester ya, karena dari struktur asam karboksilat sendiri dia tidak memungkinkan terjadi isomer posisi gitu ya, karena ya tadi adanya atom OH yang di ujung sendiri ya, dia tidak bisa mengalami yang namanya isomer posisi gitu ya. Kemudian untuk physical properties dari ester, karena ester sendiri dia tidak memiliki gugus OH, nah ester ini tidak dapat membentuk ikatan H dengan molekul ester lain ya. Nah, akibatnya ester ini memiliki titik didih yang lebih rendah daripada asam karboksilat dan alkohol yang memiliki massa molar yang kurang lebih sama. Ya. Nah, di sini molekul air ini dapat mengikat H ke ester pada atom oksigen. Hal ini membuat ester dengan berat molekul rendah ini bisa larut dalam air, gitu. Ya, jadi itulah fenomena physical properties dari ester ya mengenai titik didih dan kelarutan, gitu ya. Oke, kemudian untuk reaksi yang bisa dialami oleh ester ini ada hidrolisis ya, karena ester itu mengalami hidrolisis, dia akan terjadi reaksi balik estrifikasi gitu. Jadi hidrolisis ester ini dilakukan dengan mereaksikan air dengan ester dengan adanya katalis ya. Ini proses estrifikasi itu bisa balik gitu ya. Nah, hasil hidrolisis ester dia akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilatnya gitu ya. Kemudian ester juga bisa mengalami saponifikasi atau reaksi penyabunan di sini ya. Reaksi hidrolisis lain ya, tetapi kali ini dalam kondisi basa ya.
bukan asam karboksilat yang dihasilkan, tetapi dia akan menghasilkan garam dari asam karboksilatnya karena dia direaksikan basa tadi, ya. Tadi perlu diingat yang slide yang lalu itu tentang garam dari asam karboksilat. Nah, ini ketika ester direaksikan dengan basa, ya, atau reaksi penyabunan di sini. Nah, di sini akan menghasilkan alkohol dan garam dari karboksilatnya, gitu. Nah, dalam bab sebelumnya untuk yang aldehid kemarin kan juga ada analog sulfur ya dari aldehid maupun keton. Nah, sama seperti aldehid dan keton, ester ini juga mempunyai analog dari sulfur gitu ya. Kita melihat analog sulfur, alkohol, ether, aldehid, keton gitu ya. Nah, ester ini juga memiliki analog sulfur, yaitu berupa tioester. Nah, strukturnya seperti ini, ya. Nah, tioester ini dibuat dengan reaksi kondensasi yang melibatkan asam karboksilat dan tiol. Kemudian tioester, seperti ester ini, dia memiliki titik didih yang relatif rendah jika dibandingkan dengan alkohol dan asam karboksilatnya, dan dapat ditemukan dalam makanan sebagai perasa begitu ya. Jadi kembangan dari flavoring agent tadi selain berbentuk struktur ester asli, nah ini bisa berupa analog sulfur dari esternya gitu. Nah, seperti asetil koenzim A ini dia suatu tioester. Nah, dia penting dalam siklus metabolisme yang menyediakan energi bagi tubuh kita. Nah, ini kalau masih ingat siklus enzim di tubuh kita gitu ya waktu pelajaran biologi. Nah, ini adalah senyawa yang penting ya, asetil koenzim A gitu. Oke, di bagian sebelumnya atau di chapter sebelumnya ya, kita telah melihat bagaimana molekul tak jenuh seperti etilen ini dapat mengalami polimerisasi adisi. Jadi waktu mungkin di bagiannya Profita mungkin disinggung tentang polimer gitu ya. Nah, ester ini juga bisa mengalami polimerisasi dengan jalan kondensasi polimerisasi. Nah, polimerisasi kondensasi ini menciptakan polimer melalui hilangnya molekul air. Ya, ini ya dinamakan polyester ya. Nah, seperti bentuknya kayak polyethylene tereptalat atau PET. Nah, ini adalah dari jalan polimerisasi kondensasi gitu ya. Oke. Nah, polyester sendiri ya adalah bahan yang sangat penting untuk di kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Ini ada di tekstil, kemudian plastik ya. Nah, sekitar 50% lah dari produksi PET ini polyethylene tereptalat tadi digunakan untuk tekstil dan 50% lainnya itu untuk plastik ya, atau bahan untuk aplikasi seperti botol soda, kemudian benda-benda komponen-komponen elektronik ya, audio video tapes gitu. Kemudian aplikasi obat seperti katup jantung ya, dan jaringan untuk penggantian arteri. Nah, ini juga digunakan polimer gitu ya. Nah, salah satu modifikasinya itu adalah biodegradable polymer.
gitu. Jadi polimer yang bisa terurai secara biologis gitu. Ini juga diinovasikan ya. Ini contohnya adalah polyester, asam laktat, dan asam glikolat. Nah, ini digunakan untuk membuat laktomer yang ditunjukkan di bawah ini, gitu ya. Jadi laktomer ini eh, strukturnya seperti ini, ya. Dia mengalami hidrolisis setelah beberapa minggu untuk menghasilkan asam laktat dan glikolat, gitu ya. Nah, dia digunakan sebagai material ya, sebagai bahan untuk jahitan ya. Jadi kalau ada yang mengalami luka gitu kemudian harus dijahit, kan ada tuh sekarang yang jahitannya bisa jadi daging kok, bisa 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 numbuk, maksudnya bisa menyatu di jaringan tubuh gitu. Jadi nggak usah ngambil jahitan satu-satu lagi. Kalau dulu kan memang kita mengandalkan daya kesembuhan self healing ya. Jadi tubuh itu punya mekanisme menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Nah, itu dibantu dengan jahitan. Itu masih konvensional dengan benang dan memang harus diambil satu-satu. Jadi kalau jadi nggak salah gitu ya. Jadi kalau ada orang mau kontrol ke dokter gitu, mau lepas jahitan gitu sakit ya, memang memang iya begitu ya. Nah, sekarang inovasinya adalah jahitan itu sudah bisa menyatu dalam jaringan tubuh begitu. Nah, ini jadi digunakan laktomer ini. Dia digunakan sebagai bahan untuk jahitan. Nah, polimer ini memungkinkan jahitan itu larut ya, yang menghasilkan bahan yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi si laktomer ini karena dia terbuat dari lactic acid dan glycolic acid yang memang sudah ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini laktomer ini sesaat sesudah digunakan dia akan berangsur-angsur terurai lagi menjadi lactic acid dan glycolic acid kembali, sehingga dia merupakan senyawa yang memang sudah ada di dalam tubuh dan tubuh itu tidak mendeteksi dia sebagai benda asing lagi gitu. Jadi memang sudah larut dalam tubuh gitu. Jadi kita tidak perlu kembali untuk ngambil jahitan satu-satu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk inovasi kimia organik begitu ya di dalam dunia kesehatan itu. Nah, kemudian asam klorida asam ya dan anhidrida dia memiliki struktur yang sangat mirip dengan asam karboksilat dan ester. Nah, di sini dia keduanya mampu dihidrolisasi untuk menghasilkan asam karboksilat ya. Dan klorida asam ini diproduksi melalui reaksi asam karboksilat dengan klorida anorganik ya, seperti di sini BCl3, BCl5 atau SOCl2 gitu ya. Oke. Kemudian klorida asam ini diberi nama sebagai berikut gitu ya. Jadi yang pertama itu sebagai asam karboksilat dan kita tinggal menghapus kata-kata ic acid atau at-nya itu dan menggantinya dengan oil chloride gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk anhidrida asam ini dibuat dengan reaksi kondensasi antara asam karboksilat atau antara asam klorida dan asam karboksilat. Seperti itu. Ya. Penamaannya mudah ya. Dengan menunjukkan nama asam yang digunakan untuk membuat anhidrida tanpa menyertakan bagian asid atau asamnya. Gitu. Kemudian untuk acyl transfer reaction
ya. Asam karboksilat ya, dia memiliki gugus asil ya, coba diperhatikan gugus asil itu seperti apa, seperti ini ya. Nah, reaksi transfer asil ini bisa terjadi selama sintesis protein ya. Contohnya di sintesis protein, reaksi ini melibatkan pembentukan ikatan baru antara gugus asil dan fragmen molekul lainnya. Di contohnya adalah transfer asil terjadi selama esterifikasi. Nah, ini yang terjadi di ini apa namanya, terjadi di buatan aspirin. Nah, baik, mungkin saya cukupkan sampai sini dulu ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, silahkan kita diskusi di forum classroom ya, sehingga terrecord dengan rapi. Kemudian ya, saya cukupkan sekian. Jangan lupa divalidasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.